Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh penulis buku. Penulis buku itu mengatakan, sesungguhnya ketika Hafsah binti Umar menjanda, namanya cerai itu kadang-kadang solusi dari akhir permasalahan, Pak. Akhir dari permasalahan itu solusinya adalah bercerai. Ada sebagian sahabat tuh yang bercerai. Tentunya itu bukan pilihan yang terbaik, tetapi cerai itu kadang-kadang bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, tergantung kondisinya. Hafsah bercerai, menjanda, lalu kemudian Umar menawarkan kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar menolaknya. Ditawarkan lagi kemudian kepada Utsman, kemudian Utsman pun menyampaikan bahwasanya dia tidak ingin untuk menikah saat itu. Lalu Umar itu ngeluh kepada Rasulullah SAW, dan ketika mengeluh kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, Hafsah akan dinikahi dengan laki-laki yang lebih baik daripada Umar dengan Utsman. Dan siapa laki-laki itu? Laki-laki itu adalah Rasulullah SAW. Dan saat itu ternyata Abu Bakar baru cerita sama Umar, kenapa aku tidak menerima putrimu? Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah menyebutkan keinginannya untuk menikahi putrinya Umar. Ya, dan aku ketika mendatangi Utsman pun cerita, sesungguhnya aku mendapati Rasulullah ingin menikahi putrimu. Dan disitulah prasangka baik itu menjadi terwujud. Akhirnya Hafsah mendapatkan orang yang paling baik di atas muka bumi, yaitu adalah Rasulullah SAW. Makanya kalau boleh saya keluar dari materi sedikit, Pak, maka di sini kita dapatkan kewajiban mencarikan jodoh itu kewajiban orang tua, bukan kewajiban anak. Makanya Umar yang mencarikan jodoh untuk Hafsah. Kita kan hari ini sudah di framing, Pak. Kalau ada orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya, berarti zaman Siti Nurbaya. Memang zaman Siti Nurbaya mah kamu nyariin saya, kan gitu. Akhirnya kita, ya juga, ini dampak dari sinetron Siti Nurbaya ketika waktu SD. Ya, akhirnya melekat ke pikiran kita. Padahal kewajiban orang tua itu mencarikan jodoh. Tapi ketika mencarikan jodoh tidak boleh memaksa. Bapak tawarin nih, punya anak perempuan, sudah siap untuk nikah. Nih nikah sama ini nih. Enggak, Pak. Sudah, Pak, jangan dipaksa. Carikan lagi. Itu kewajiban orang tua. Kalau dia ternyata, kenapa kamu enggak suka? Kurang solih sih, tapi yang good looking dikit lah, Pak, gitu. Carikanlah. Dan tidak boleh diomongin, oh yang penting itu solih. Tidak gitu juga. Good looking juga kemudian boleh menjadi kriteria. Makanya Rasulullah mengatakan kepada orang yang mau nikah itu apa? Ungdur fa innahu ayyudama bainakum. Lihatlah jodohmu sebelum kamu nikahi, karena melihat wajahnya itu bisa melanggengkan pernikahan kalian nanti. Makanya jangan kemudian mentang-mentang lagi ngaji, ini ada akhwat, siap saya terima Ustaz, lihat dulu, enggak usah. Jangan. Nanti ketika malam pertama nangis malah. Ya enggak gitu, makanya tetap dilihat. Kalau pakai cadar gimana Ustaz? Ya cadarnya dibuka. Saya dulu ketika nandor, boleh cerita nggak saya? Maaf ya anak muda. Maka ketika nandor itu, Pak, akhirnya satu kan pakai cadar. Ada pihak ketiga, teman saya sendiri yang kemudian dia pakai cadar, terus dibuka. Nah, pada satulah dilihat. Selain melihat wajah boleh Ustadz. Nah, sebagian kecil ulama mengatakan boleh melihat kaki sini. Tapi itu pendapat lemah, Pak. Pendapat yang lebih kuat cukup melihat wajah. Kalau ada rasa-rasa bagaimana wajah itu meneduhkan untuk dia, silahkan nikah. Dan wajah yang meneduhkan kan setiap orang dibuat oleh Allah, kriterianya itu relatif. Jadi Allah itu kalau menetapkan wajah yang menyenangkan itu relatif, supaya kita tidak perlu rebutan, Pak. Coba kalau wajah yang meneduhkan itu mutlak dan tidak relatif, Pak, pertumpahan darah. Makanya dibuat kecantikan itu relatif.
Nah, ketika dibuka, dilihat cocok, istikharah, menikah. Makanya kita yang mencarikan jodohnya. Nggak cocok, carikan lagi. Nggak cocok, carikan lagi. Dan salah satunya Pak, ini yang kita dapatkan dalam sunnah yang hari ini tidak banyak dikerjakan oleh masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan itu jarang sekali menikahkan putra-putri mereka dengan sahabat-sahabat mereka di dalam keimanan. Padahal yang baiknya kayak Rasulullah nikahi putrinya Abu Bakar, Utsman menikahi putrinya Rasulullah, Ali menikahi putrinya Rasulullah. Itu ya di situ itu untuk apa? Menjaga kualitas kebaikan. Karena dinikahkan dengan orang yang mereka kenal bagaimana kekuatan iman dan ketakwaannya. Jadi kalau misalkan nanti di sini nih di mushola ini sudah terjadi komunikasi yang baik, kita ngeliat anakmu jodoh ya sama anak saya. Itu yang dilakukan Rasul. Dan jangan menyerahkan jodoh kepada anak. Anak boleh memberikan kriteria nama. Namanya ini Bi. Oke, kita lihat dulu. Cocok nggak? Ketemu satu persatu, Pak. Tapi jangan dia yang memilih sendirian. Kalau memilih sendirian, pasti kriterianya bukan kriteria yang sifatnya kebaikan, tapi kriterianya masih sangat tidak jelas. Kenapa kamu nikah sama dia? Orangnya putih, nah kan gitu. Kenapa milih dia? Enak diajak ngobrol. Disangkanya pernikahan itu pos kampling, nah gitu. Sehingga harus enak diajak ngobrol. Dan itu ini. Gimana jodohmu yang mana? Yang lucu, imut, putih, marmut itu. Artinya banyak orang yang kriteria pernikahannya itu tidak jelas. Kenapa anak-anak muda sekarang kriterianya gitu? Kenapa nikah sama dia? Sama-sama member game online. Kayak gitu coba. Ya karena mereka tidak ngaji, Pak. Sudah tidak ngaji, Bapak serahkan tanggung jawab nyari jodoh. Coba. Yang bermasalah siapa coba sekarang? Sudah tahu nih anak kita tidak pernah ngaji. Sudah tahu anak kita itu kalau dikasih undangan kajian itu tidak pernah sama sekali ngaji. Loh, giliran nyari jodoh, Bapak serahin ke dia. Lalu kemudian mengatakan itu kan perasaan. Loh, akhirnya ya banyak perkara yang terjadi dari keburukan itu. Makanya kita harus yang mencarikan jodoh.